bagaimana yang harus dilakukan saat kita sadar sedang ingin dipuji atau ingin dilihat? Apa cukup istighfar, kemudian buat pagar, seperti itu. Sebenarnya begitu kita sadar ada keinginan, rasa ingin dipuji, kita sebenarnya dari awal sudah harus kita persiapkan bahwa yang kita lakukan itu bukan untuk yang lain, bukan untuk memuaskan diri kita, tapi kita ini dikeluarkan oleh Allah untuk menjadi pasukannya Allah. Untuk memperjuangkan agama Allah, menegakkan kalimat Allah, mengesahkan Allah. Jadi ini agama Allah untuk disebarkan, disampaikan yang hak, yang sebenarnya. Jadi kita itu dikeluarkan itu untuk itu sebenarnya. Siapa yang menyampaikan, dia harus melaksanakan dulu. Karena belum ada nilai dakwah kalau belum melaksanakan. Belum kamu menyampaikan kalau belum kamu melaksanakan. Nah, jadi mulainya harus dari diri kita dulu. Jadi menghadapi dunia yang sekarang ini gelap, kita bermohon kepada Allah untuk apa? Terang, sehingga anak cucu kita, keluarga kita semuanya yang kita mohonkan untuk keselamatan imannya, kembali kepada Allah, nanti kan tujuannya semua ke sana. Nah, jadi ini yang kita harapkan bisa tercapai. Inilah perjuangan ini yang diperintah oleh Allah, yang benar-benar dikerjakan karena Allah. Jadi kalau misalnya ada seperti tadi penyakit ingin dipuji, ingin dilihat oleh orang, berarti yang kita harus sadari dalam diri kita ini sebenarnya kan banyak saksi. Ada malaikat, banyak malaikat, banyak ruh, banyak jin, dan sebagainya, banyak. Inilah seperti kapal yang penuh muatan. Dan Allah sendiri maha melihat. Jadi sebelum Allah menjatuhkan hukum, menetapkan ini kamu harus ke sana, itu saksi sudah menyatakan sendiri. Dan diri kita udah merasakan sendiri. Subhanallah. Jadi makanya kalau ada rasa-rasa yang seperti itu, ingin dipuji, itu berarti dia berusaha untuk menghilangkan amal kita, untuk merugikan kita. Nah, ini kita harus segera sadari dan kita, ya Allah, ini milikmu, bukan milik saya. Jadi keikhlasan itu yang kita kerjakan hanya karena Allah itu perlu kita setiap harinya kita harus naik dari sebelumnya. Tingkat kita mungkin masih ada maunya yang lebih, maunya apa. Nah, ini sampai maunya yang mau Allah itulah yang saya mau. Sampai begitu. Sehingga tidak ada keberatan apapun dengan apa yang Allah putuskan. Dengan hukum Allah baik, senang. Nah, jadi ini kalau ada rasa-rasa seperti itu, mulai membersihkan hati, kenali diri yang seperti saya sudah pernah jelaskan. Saya ulang lagi ya. Yang ruh, ini adalah ruh, ini jiwa. Ada dua rasa. Kalau di alam ruh ini cuma satu rasa aja, rasa cinta, kasih sayang. Jadi
Maka di sini dimulai semua segala aktivitas itu disuruh kita Bismillahirrahmanirrahim agar senantiasa kita di dalam arena ini. Kemudian di sini ada nafsu. Di luar nafsu ini ada tempelan-tempelan setan iblis. Ada susah, sedih, marah, dan seterusnya. Ini angkuh, ujub dan sebagainya, semua penyakit-penyakit hati. Ini adalah dengan sebab dilihat. Apa yang dilihat oleh kejadian-kejadian, yang didengar dari telinga, yang dilihat oleh mata, yang menimbulkan rasa-rasa ini akan ditempelkan oleh iblis dalam diri kita. Kalau kita mengikuti nafsu kita, ada yang maunya seperti ini. Mau saya itu kan dia harus seperti itu. Nah, ini akan masuk rasa ini ke dalam jiwa kita. Sehingga nanti jiwanya akan merasakan sedih yang berlebihan. Misalnya ini dalam jiwa ini kan rasa senang atau tidak senang. Cuman dua rasa aja. Ini akan naik rasa tidak senang ketika kita mengikuti nafsu. Rasa sedih masuk dalam rasa tidak senang, maka meterannya akan naik sehingga rasa tidak senangnya akan memenuhi diri orang itu. Nah, jadi untuk menghindari ini, rasa sedih, susah, gelisah, marah, ini berarti yang harus kita hindarkan adalah mengikuti hawa nafsu. Nah, makanya ada hadis Nabi mengatakan kalau orang akhir zaman itu banyak perempuan yang masuk dalam neraka. Jadi perempuan itu juga jangan dipikirkan hanya fisik, tetapi orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak kuat dalam mengemban agama Allah. Nah, ini masuk nerakanya karena apa? Karena mengikuti hawa nafsu ini. Kalau perempuan yang asli bisa jadi ada salah dengan suami, atau mengikuti hawa nafsu, itu. Tetapi yang dalam arti hakikat itu semua ini bisa terkena. Nah, jadi jangan kita merasa, oh saya laki-laki, saya aman. Nah, tidak. Itu untuk semua. Siapa yang lemah agamanya, itulah dia. Nah, maka dia akan mengikuti hawa nafsunya. Kalau hawa nafsu sudah diikuti, maka semua ini akan masuk. Nah, ini yang terjadi sekarang ini, kegelapan itu, gelapnya dunia itu karena orang pada mengikuti ini. Sehingga terhalang dari cahaya Allah. Harusnya kita berada di sekitar ini. Terus senantiasa terus begitu. Tawaf di dalam ini. Tapi karena tadi bisa jadi ilmu yang kita nggak paham atau ya hidayah ya yang belum sampai. Ada juga orang dapat hidayah tapi ilmunya nggak sampai, bisa juga akan mengalami juga. Jadi ada hidayah juga harus ada ilmu, harus ada cahaya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Jadi yang saya sampaikan ini adalah kebenaran itu mutlak dari Allah. Kalau yang kurang menyenangkan, kurang paham dari apa yang saya susun, mungkin cara penyampaiannya mungkin kurang ini, itu dari
saya minta ini dimaklumi, boleh ditanya sehingga tidak tersangkut